20 Desember 2025. Pagi ini kami memulai perjalanan sudah cukup siang, teman-teman. Kita start jalan jam 10 pagi dan langsung menuju ke rumah sepupu Cece Indri yang ada di Kajang, Kuala Lumpur. Perjalanan menuju Kajang kami tempuh menggunakan MRT selama 30 menit kurang lebih, teman-teman. Karena Kajang merupakan sebuah kawasan yang berada di pinggiran Kuala Lumpur dan sangat terkenal dengan kulinernya nih katanya. Dan Kajang juga merupakan sebuah kawasan yang menjadi pusat pendidikan penting di kawasan wilayah Selangor, teman-teman. Sayangnya, kami memang tidak sempat merekam banyak momen selama di Kajang, teman-teman. Dan setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan menggunakan MRT kembali ke daerah Pasar Seni yang ada Central Marketnya. Gila antriannya nih. Antriannya. Orang pada ngantri di Cookies Lounge. Iya, Kita harus ngantri. ngeri banget. Apa memang seenak itu ya? Kayaknya lagi viral. Sebab viral pasti dia viral di TikTok. Terus pasti banyak yang nyari gara-gara rela ngantri sepanjang itu. Jadi nih kan get out, harganya Mereka mau naik bis, itu lurus aja. Lurus aja. So guys, jadi hari ini kita ada di Central Market. Kita jalan dan tadi di belakang itu banyak bangunan heritage. Maksudnya juga ada kuil dan bangunan heritage di sini benar-benar terjaga dikarenakan di plotting fungsi baru oleh masyarakat sini. Ya rata-rata masyarakat sini menggunakannya dengan fungsi pusat perbelanjaan lah gitu, toko-toko. Ini mirip sama yang di Singapura. Nah dari sana semua bangunan heritage. Box. So ini kita di pasar Jalan Hang Kastur, Jalan Sehala. Salah. Tapi masih di sekitaran Central Market. Tadi juga ada Chinatown di daerah Petaling situ. Ya, betul. Chinatown. Ini Saya juga ada India ya, kayaknya China Iya. sama India dia kalau kolaborasi. ini selalu bersebelahan. Tapi ini masih bangunan heritage. Iya, kalau nggak salah ya. Masih bangunan heritage lah ya. Dia bahkan Oh, dulu. ini tunggu. Ini masjidnya. Ya, Hah? iya, Serius? serius. Tinggi banget, guys. Nah, itu Central Market yang kita Mana? cari. Oh iya benar. Jadi sebentar 1888 Central Market ya. Jadi termasuk bangunan heritage. Kayaknya daerah sini tuh rata-rata mostly bangunan heritage. oke, yang kita cari ada di sebelah kanan. Let's go. Kita ikutin Cece Indri. Let's go. Oh iya benar. Kita yang di sana berarti ya. Kita yang ini nih. Central Market. Halo guys. Kita hari ini ke Central Market. Kita mulai dalam dulu kali ya. Boleh? Yuk kita ke dalam. Let's go. Central Market. Ini masih masuk bangunan heritage. Iya, Jadi oh ya, Central Market since 1888. Jadi masih masuk bangunan heritage. malah ini
Jadi teman-teman, Central Market di Kuala Lumpur ini atau pasar seni itu merupakan sebuah situs warisan budaya yang bersejarah teman-teman, yang dibangun pada tahun 1888 sebagai pasar basah awal mulanya bahkan. Gaya bangunan dari Central Market ini bergaya arsitektur Art Deco teman-teman. Dan sekarang sudah dijadikan sebagai pusat seni, budaya, dan kerajinan Malaysia. Menariknya lagi adalah para pedagang bukan hanya berjualan di area dalam bangunan ini saja teman-teman, tapi juga berjualan di area luar. Jadi dimanfaatkan sebagai area pejalan kaki dan pencarian oleh-oleh nih bagi para turis dan wisatawan. Kawasan ini berada di Jalan Tun Tang Cheng Lock dan Jalan Hang Kasturi dan tidak jauh dari Chinatown Petaling Street. Yeah, ice americano. Oke. Hari pas sepanas ini kita belinya kopi malah ya. Let's go. Kita mau masuk sini. Masuk sini kita berarti. Iya. Oke. Let's go. Namanya tadi apa ya tadi? Kasturi Walk. Oke. Let's go. Kawasan ini sudah ditata rapi oleh pemerintah, teman-teman, dan menawarkan lebih dari 300 kios di sini, teman-teman. Wah, banyak banget ya. Jadi di sini orang-orang pada menjual kerajinan tangan tradisional, batik, pakaian, karya seni, souvenir, dan barang-barang umum yang cukup terjangkau, teman-teman. Dan juga ada food court-nya di sini untuk bisa menikmati makanan-makanan khas yang ada di Malaysia. kita ngemper. Kita lagi menenangkan diri dulu. Di sana panas banget. Tapi di sini nggak ada penutup apa-apa juga. Nah, tapi kan dia saling menutupi, saling apa sih jatuh bayangannya, saling jatuh. Jadi kita kayak di bawah bayangan. Kayaknya kenapa hari ini kita capek itu karena kita kekurangan gula. Kamu nih baru masukin gula nih, kayaknya habis ini kamu bakal semangat lagi. Full power. Tapi ini nggak manis banget loh. Oh, tadi kata kamu manis. Ya. Apa deh? Enggak ada. Coba. Enggak. Jadi sebenarnya kita hari ini tuh putar-putar Central Market ini melihat kawasan sekitarnya yang juga bangunan heritage, sekaligus melihat pernak-pernik lah. Tapi ternyata ada spot apa kalau bahasanya bukan hidden gem. Hidden gem. Yeah, hidden gem. Itu dari situ ada pisang goreng. Goreng. Gak di Batam, gak di Malaysia makan goreng. Atau beda rasanya? Ya, pisang goreng di sini minyaknya beda. Sawitnya bukan sawit Indonesia. Sekarang tuh udah jam 4:30. Di sini kita kayak ini ya. 4:30 kita nggak jadi ke toko buku. Coba cek. Sama nih, sebenarnya destinasi itu tuh banyak sebenarnya. Nih, Tapi yang ke checklist. yang ke checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 14 ya. Ada 14 tapi 17 ya. Iya, ada 17 nya. Ada 17. Nah, paling yang bakal kita paksain tuh harus ke, kalau iya ke bookstore ini, Books X Chess apa sih ya? Yes, Chess ini. Habis itu ini Plaza ini. Sama ke Apple Store. Jadi kita mau wasting time di sini apa langsung cabut nih? Tapi ini ada nemu nggak? Pernak-pernik. Sebenarnya ada sih. Kita balik cepet aja ke sana. Habis itu kita langsung cabut. Ke? Coba lihat books ini dulu. Oke. Ini Nah, satu lagi tips kalau keluar negeri teman-teman, kita pakai maps. Nah, Mana-mana kita pakai maps karena
dari Maps. Terus, wah deket banget dari sini. 6 menit kalau jalan kaki, tapi panas ya Allah. Udah nggak panas. Di sini nggak panas sayang. Di sana tuh masih itu matahari ya Allah. Gak apa-apa lah. Ini kan dia pakai sesuatu. Udah pakai sunscreen. Ini kok. Tuh, oke. Ya intinya pakai Maps, dan di Maps kita bisa lihat trek kita itu lewat LRT, MRT atau monorail dan segala macam. Jadi perjalanannya tuh lebih singkat dan lebih efisien gitu. I found it. Deket kok, deket-deket. Kita ntar naik ini JPO turun. Jalan dikit. 2 kali JPO ya? Enggak, satu. Baju juga. Ya ini maksudnya naiknya di sini, turunnya Oh. di sini. Oke. Sabar. Dari kemarin marah-marah ibu ini. Panas. Tapi kayak gitu gak sih kalau lagi panas gitu kayak. Wah, kemarin adem aja di KLCC. Iya. Karena yang ikut lama. Oke, kita lanjut. Ciao. Halo guys. Jadi mungkin banyak yang mengira kalau misalkan cewek itu nggak bisa nengok Maps. Nah, kalau aku justru nyerahin semuanya ke istriku karena dia yang paling ngerti ngelihat Maps. Jadi nggak ada Ini tuh ya. Maps. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada. Saya buta membaca maps. Jadi kita tinggal ngikut aja guys. Ya, kuliahlah arsitektur. Jadi kita kemana sekarang? Kita ke sana. Oke, let's go. Ini pakai payung bukan karena hujan ya guys ya, tapi karena panas. Tadi Tapi ini panas mendung. banget. Sumpah ini mendung. Pas buka. Ini udah nggak panas sih ya. Nggak, tapi pas banget kan tadi pas buka ini terus langsung mendung. Allahu Akbar. Memang keajaiban Allah. Ini oh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Itu baru panas. Gak apa, kita pertahankan dulu. kita ini habis belanja oleh-oleh sedikit. Terus hari ini setelah ini kita mau ke bookstore. Kita mau lihat buku dulu. Siapa tahu kita ketemu buku yang masih berhubungan dengan arsitektur. Biasa. Cari-cari buku-buku langka, guys. Let's go. Jadi sekarang kita bakal menikmati JPO, jembatan penyeberangan orang. Nah, ini jembatan ini bakal nyaman banget kita lewatin, jadi kita nggak perlu repot-repot takut bersinggungan dengan mobil di bawah. Keren sih, ini memanjakan pejalan kaki banget. Jadi ya, di tengah sibuknya kawasan ini kita masih bisa nyebrang dengan aman. Ya emang di kota-kota besar memang harus ada JPO sih, tapi ini termasuk salah satu kawasan tua di Kuala Lumpur, dan ya semuanya dimanjakan gitu. Pejalan kaki itu benar-benar dimanjain dengan adanya JPO ini. Keren. No. Habisin dulu itu. Udah mau habis belum? So guys, jadi kita lagi di salah satu bookstore, dan ini konsep bookstore-nya keren banget sih. Di cafe, tapi ada bookstore-nya. So we gonna check ke atas. Dan di bawah itu kayak ada marketnya gitu. Ini salah satu bentuk mix use yang keren. Oh, kita masih harus naik ke atas ya. Kita masih harus naik ke atas. Oke. Oke, kita naik ke atas. Lagi. Oke.
we find the book here. Oh my god. Kayaknya bakalan di sini deh. Hah? Ini gila sih. Destinasi berikutnya ini adalah toko buku Book Exist, teman-teman, di RXKL Chinatown. Dan toko buku ini merupakan bekas bioskop bersejarah dan memiliki rak buku labirin yang ikonik banget dan sangat populer, teman-teman. Jadi kita cobain ke sini. Toko buku ini buka jam 10 dan tutup jam 10 malam juga setiap hari, teman-teman. Sumpah, ini toko buku yang keren banget sih. Gila sih. Jadi teman-teman, toko buku ini punya rak buku yang cukup banyak, dan sampai banyak juga rak buku yang nggak bisa diakses sebenarnya kalau aku lihat-lihat ya. Tapi ya mungkin ini jadi sebuah sebuah vibes yang diberikan oleh toko buku ini biar semuanya itu kelihatannya tuh full book gitu, penuh gitu. Ini tuh memancing antusias orang juga sih untuk semakin lama di sini, bukan hanya untuk memilih buku ya, tapi juga untuk bisa berfoto atau mengambil momen gitu di toko buku ini. Tuh teman-teman lihat nih. Tuh. Itu area bukunya tuh sampai atas, tapi area yang kayak gini tuh nggak bisa diakses kan. Nah, terus juga di situ tuh banyak orang-orang foto tuh. Area bawah. Dan itu area mezanin. Itu cakep banget sih sebenarnya. Dan di samping aku ada istriku yang sudah bingung memilih buku. Guys, tolong pilihin which one is better antara ini dan ini. Jadi buku arsitektur di sini itu memang banyak banget dan keren-keren semua. Sampai ibu ini bingung. Dari tadi guys, ini udah jam 6, udah jam 6 sore. Kita masih di sini. Ya, begitulah ya, karena antusias sekali dengan buku arsitektur, ya itu feel like pengen lama-lama di sini. Ya nggak? Iya, seru. Kalau lagi sepi kayak gini tuh, kalau nggak banyak yang foto-foto kayak, wah, seru banget. Tahu nggak fun fact lain dari toko buku ini tuh? Biasanya kan kalau kita di toko-toko buku di Indonesia, kita dikasih vibes backsound yang chill gitu kan, terus juga yang bisa ngebuat kita relax. Tapi di sini tuh justru kayak ambience-nya tuh ambience yang kayak mencekam gitu ya. Iya, kayak kita tuh dicekam sama buku-buku. Bahkan itu tuh kayak ada sound efek petir segala macam gitu. Wow, efek ininya membuat orang semakin pengen merasa kayak ada energi yang memanggil nggak sih? Kayak buku-buku ini kayak ngemanggil gitu nggak sih? Kayak dia ngemanggil kita untuk beli dong. Iya, tenang, aku beli. Tapi aku target itu cuma satu. Jangan banyak. Ya jadi soalnya di rumah masih ada dua buku kayaknya belum kebaca, belum selesai dibaca. Nah itu dia. Jadi kita harus mindful. tapi sayang juga kalau misalnya kita nggak beli gitu. Iya. Ya udah, kita lihat aja nanti buku apa yang kita beli. Cepet ya Bu, cepet. Oke, udah. Finally we decide to buy this book.
The architecture of error. Because we're human error. Semoga dengan buku ini ada, kita bisa menularkan Ya, apa-apa saja dari segi arsitektur itu yang dianggap error. Tapi dia harus diperbaiki di era sekarang ya. ya, benar. Termasuk urban arsitektur. Ya, bicaranya juga urban banget. Dia melihat fenomena di beberapa tempat. Dan ya menarik. Oke, let's go. Let's pay. Yuk, kita go out dari sini karena bukunya udah dapat guys. Tinggal bayar. Let's go. Jadi kita udah sampai di TRX. TRX ini kayak mall gitu, teman-teman. Dan kita mau ke Apple Store-nya. Ya, sebenarnya ngeliat Apple Store buat nambahin presiden desain juga. Karena katanya sih Apple Store-nya keren di sini. Yuk kita lihat. Ini udah banyak banget orang, banyak banget. Banyak banget orang di sini. Nggak tahu, kayak Apple Store semua. Apple Store. Oke. Let's check. Bungkus, Bu. Bungkus, Pak. Kenapa jadi bumerang gitu? See pricing. Oh, 2000. Soalnya sebenarnya Cica Indri pengen beli iPad. Oh, same to same. Sama dengan ya namanya Apple Store. Oh iya. Apa kita ke Singapura? So, kita masih di Apple Store. Dan yang salah satu yang paling menarik di Apple Store Kuala Lumpur adalah ini. Ceilingnya cakep abis. Konsepnya berundak. Cakep banget. Dan di atas tuh masih ada ceiling. Masih ada mezanin. Oke. This is interesting. Jadi kalau kita lihat dari luar, atapnya kira-kira seperti ini teman-teman. Dan justru banyak para pelancong atau turis yang ke Apple Store hanya untuk berfoto di area atas bangunan ini teman-teman, untuk menikmati keistimewaan ceiling dan atap dari Apple Store ini. Dan pada akhirnya ini adalah perjalanan terakhir kami malam itu di tanggal 20 Desember 2025. Dan kami harus segera kembali ke penginapan teman-teman, dikarenakan besok paginya, pagi-pagi banget kami udah harus packing dan berberes untuk bisa menuju terminal bus, karena jadwal bus kami itu jam 9 pagi untuk kembali ke Johor Bahru. Halo, this is our last day. Kita udah bawa koper mau ke LRT Hang Tua. Dan Kita dari situ mau menuju TBS. TBS kita menuju lagi ke Johor Skudai. Bahru. Skudai. Johor Bahru. Jadi dari hotel ke LRT kita naik Grab biar cepat menghemat waktu, karena bus kita jam 9 pagi. Sebenarnya ya kalau pas nunggu kita jalan naik dulu. Enggak. Emang LRT-nya dekat sini? Emang kan
Kita Oh, monorail dulu. Monorail tuh belakang. Apalah? Jadi strategi. Jadi hotel kita ini cukup strategis ya guys. Iya. Soalnya dia tuh di belakangnya itu kayak beda 2 jalan gitu. Itu kita udah nyampe ke pavilion. Iya. Terus di situ udah ya pusat semuanya, pusat perbelanjaan, transportasi, pusat keramaian. Betul. Jadi seru sekali. So ini kita mau langsung ke LRT Hang Tuah. Lagi nungguin driver Grabnya. Nih, spill dikit nih posisi hotel kita. Di dekat Durian Musang King. Nih kalau teman-teman Banyak makanan Cina. ya. Duren. Dan akhirnya berakhir sudah perjalanan kami di kota Kuala Lumpur ini, teman-teman. Ya, walaupun perjalanan singkat, tapi cukup mengesankan karena memang kami sudah mempersiapkan perjalanan ini sebelum ke Kuala Lumpurnya sendiri, teman-teman. Jadi itu penting sekali kalau menurut aku, teman-teman, ketika kita ingin pergi ke sebuah kota baru atau ke sebuah destinasi, kita harus mempersiapkan segala tujuan dan peralatan yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita sampai di sana atau di tempat tujuan, kita udah langsung melakukan kegiatan atau aktivitas yang kita tuju tadi. Jadi persiapannya udah matang duluan, gitu kira-kira teman-teman. Semoga perjalanan ini memberikan sebuah memori baru bagi kami pribadi, teman-teman, dan menjadikan ini sebuah pelajaran juga untuk teman-teman yang menonton. Thank you so much buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan ini dari episode 1 sampai episode 3 kali ini. Dan mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di perjalanan berikutnya menuju destinasi berikutnya juga. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, thank you so much for watching and see ya.